Oke kakak, kita mulai aja, sudah jam 9 lebih 40 menit. Nanti biar Ya, rekan-rekan yang menyusul mungkin masih ada yang nanggung ajar. siap. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kakak-kakak semua, suara saya terdengar nggih? Terdengar, Kak. Oke, saya harap kakak-kakak masih semangat, masih pagi hari. Ini guru rekan-rekan PJOK yang hebat ini pagi hari masih semangat sekali habis melaksanakan aktivitas fisik ya. Saya harap dan saya rasa masih semangat. Oke, sebelum kita mengawali moderasi pada pagi hari ini, saya meminta untuk salah satu untuk memimpin memimpin doa. Mungkin Kak Irham Nurholis bisa memimpin untuk doa. Monggo Kak Irham. Baik kakak semua, marilah kita awali kegiatan pada pagi ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup, terima kasih. Terima kasih Kak Irham atas pimpinan memimpin doanya. Oke, izinkan saya share screen mempresentasikan materi pada hari ini, Kak. Sudah nampak, Kak? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Oke, kita mulai. Kakak udah belajar ya terkait modul 1.2, mungkin sudah baca di LMS sedikit-sedikit terkait dengan modul 1.2, yaitu terkait pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia, tadi saya sudah ya ini. Kesepakatan bersama ini harus saya sampaikan. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Nah, ini instruksi dari atas. Ini harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand belum bertanya bila mau bertanya. Apabila ada gangguan teknis itu wajar, tapi kalau memang setiap hari gangguan teknis ya nanti mohon itu sebagai pertimbangan nanti kakak menjadi fasilitator ya. Kalau misalnya gangguan teknisnya itu terlalu sering, ya kalau memang sekali dua kali itu wajar. Nah ini langsung ditanya, kemana ini? Maksudnya kemana? Kemana arah kita terkait dengan modul 1.2? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara afektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Lagi-lagi kita harus reflektif ya. Capaian akhir pelatihan, harapannya guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul ini, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Agenda hari ini 5 menit pembukaan tadi sudah, 10 menit nanti kita belajar terkait dengan asset based thinking atau ABT, disingkat ABT ya. 60 menit nanti kita diskusi memanfaatkan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 3, situasi 4 menerapkan pendekatan aset based thinking, situasi 5 pemanfaatan aset secara maksimal. Nanti di 60 menit ini nanti saya bikin kelompok di mana kakak-kakak nanti akan berdiskusi bersama satu kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya bikin breakout room, saya bikin 3 kelompok yang 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Nanti di 10 menit saya akan bertanya kepada kakak-kakak aset-aset apa yang ada di tempat kakak dan yang sudah kakak maksimalkan. 5 menit penutup refleksi dan foto bersama.
Ini agenda detailnya, 5 menit pembukaan, kesepakatan kelas tadi sudah. 10 menit kesan terhadap asset based thinking, ya, studi kasus 3, studi kasus 2, studi kasus 5, dan seterusnya nanti. Nah, ini apa? Nah, menurut ada kata-kata dari Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan, menurut Mahatma Gandhi. Ini kata-kata muteranya di Mahatma Gandhi. Nah, silakan kakak nulis di kolom chat. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah PGP, mungkin dari setengahnya ini ada yang guru penggerak ya, yang mengikuti PGP. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Mohon bisa ditulis di kolom chat kakak. Saya tunggu 1 menit, ya 2 menit lah nanti. 2 menit untuk kakak menulis. Oke, kakak-kakak. Pintas saya sudah membaca dari kolom chat. Saya baca lagi nggih. Menurut Kak Nata Nail, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Menurut Kak Nata Nail, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki untuk dapat mengembangkan anak. Maksudnya gimana nih Pak Kak Nata Nail? Bisa dijelaskan?
Ya, terima kasih Kak. Maksud saya adalah gini, di mana pastinya kita itu memiliki kekuatan sendiri-sendiri untuk dalam pembelajaran. Nah, jangan kita berfokus pada kekurangan kita, tapi kita mengembangkan apa yang sudah menjadi kelebihan kita. Nah, itu untuk diri kita sendiri dan juga kalau untuk anak-anak, kalau memang anak-anak itu tidak bisa dalam contohnya karena badannya terlalu besar dia nggak bisa lari, makanya kita arahkan dia untuk mengembangkan dia bakat apa yang baik untuk dia. Jadi kita lebih berfokus pada hal positif dari diri kita sendiri maupun juga anak-anak bagaimana kita bisa mengembangkan mereka untuk jauh lebih baik lagi daripada kita berpikir wah kurangmu di sini kita olah terus nanti malah nggak akan jadi. Mungkin seperti itu Kak. Dari Oke, saya. terima kasih Kak Naten. Saya baca lagi nih dari Kak Devi, asset based thinking lebih mengedepankan potensi yang ada dibandingkan dengan kekurangan yang ada. Kak Usman, asset based thinking menurut saya memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah untuk nantinya dapat digunakan sebagai penunjang terlaksana pembelajaran yang kondusif. Oke, Kak Usman bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Menurut saya asset based thinking ini jadi pengembangannya adalah ketika kita memanfaatkan semua yang ada dari sumber daya yang apa yang ada, misalkan aset yang ada di sekolah, entah itu misalkan lapangan atau alat, kemudian sumber daya manusianya, gurunya, kemampuan guru, kemudian kemampuan anak, itu juga kita dilihat di situ. Jadi nanti ketika pembelajaran kita berfokus pada apa yang anak punya, apa yang punya, apa aset yang kita punya dan sebagainya. Jadi kemudian nanti itu semua akan digunakan untuk pembelajaran yang lebih kondusif lagi gitu ya. Jadi tidak ini kok kurang alat dan sebagainya, kayak gini aja lah. Jadi akhirnya tidak maksimal gitu. Jadi kalau menurut saya memang ini lebih luas ya, luas lagi, ada kalau nggak salah saya baca itu tujuh aspek itu, jadi banyak sekali yang perlu dimanfaatkan lah di situ ya. Saya kira itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Usman. Saya baca lagi satu lagi. Kak, ini kita pandangan saya terhadap pendekatan asset based thinking yaitu pemikiran terhadap kekuatan yang dapat dikembangkan, tidak menilai dari kekurangan. Kak Ali, pandangan saya terhadap asset based thinking yaitu set yang ada di sekolah untuk dapat kita gunakan untuk peningkatan proses pembelajaran, baik menumbuhkan optimisme, melaksanakan potensi sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih baik kepada diri. Kak Mai, pandangan asset based thinking dapat dimanfaatkan dengan pendekatan inquiry dengan pendukung. Ini Kak Mai bisa menjelaskan ini Kak Mai. Baik, ya terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi ini asset based thinking di sini menggunakan juga pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif. Jadi paradigma inquiry apresiatif itu percaya bahwa setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada kesuksesan. Tidak hanya orang saja, namun aset yang lain seperti sarana prasarana mungkin yang ada di sekitar kita, sosial, finansial, dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk berkontribusi dalam pembelajaran kita agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak-kakak dari ketiga jawaban dan saya baca sekilas dari kakak semua, saya rasa ini tidak selesai ini kayaknya. Gak perlu saya pelajari lagi terkait asset based thinking karena pandangan kakak-kakak itu sudah satu jalan. Ya, sudah benar, sudah satu tujuan, fokus kita sudah sama. Saya nggak perlu ada pembelajaran lagi ini kalau seperti ini karena ternyata kakak udah hebat semua. Mungkin memang di antara kakak hampir setengahnya itu lulusan guru penggerak ya, yang mungkin pembelajarannya sudah terbiasa, dan saat yang sisanya mungkin kakak juga orang-orang pilihan, jadi langsung paham terkait dengan asset based thinking ini. Oke, sedikit saya menjelaskan terkait asset based thinking. Yang jelas apa yang disampaikan kakak itu semua benar.
Ya. Asset based thinking yaitu adalah yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak ya. Dan keistimewaan asset based thinking. Nah, di sini kita kebanyakan guru-guru olahraga itu jarang menggunakan asset based thinking. Meskipun tadi saya mendengar dari kakak-kakak semua dan pemaparan yang ada di chat itu semuanya kakak-kakak sudah menggunakan asset based thinking, tapi fakta di lapangan saya sering melihat guru-guru itu masih menggunakan deficit based thinking, tidak menggunakan asset based thinking. Nah, itu PR kakak-kakak untuk menyampaikan ke rekan-rekan yang lain terkait asset based thinking ini, karena fakta di lapangannya masih sering menggunakan deficit based thinking. Apa itu deficit based thinking? Yaitu cara mengenali dan mengidentifikasi hal-hal yang positif dalam kehidupan. Kalau deficit based thinking adalah berbasis kekurangan, hambatan, masalah yang mengganggu apa yang kurang. Nah, jadi selalu kurang terus. Itu deficit based thinking. Jadi, sekolah saya itu tidak ada lapangan, udahlah nggak usah olahraga. Nggak ada lapangan bola, nggak usah olahraganya karena ada lapangan tenis meja, belajarnya tenis meja terus. Nah, contoh seperti itu. Sekolah saya tidak ada pemodal atau kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah tidak mendukung dan sebagainya, udahlah pasrah. Itu sering terjadi. Kepasrahan itu deficit based thinking, selalu berpikir negatif. Negatif. Nah, PR kakak-kakak, bagaimana deficit based thinking ini bisa menjadi asset based thinking. Kekurangan kita bisa menjadi kelebihan kita. Itu harapan kita, harapan di pembelajaran ini seperti itu. Ya, jadi tidak hanya memaksimalkan SDM kita yang ada, tetapi kekurangan yang kita miliki harus bisa jadi kekuatan. Nah, tapi itu PR untuk kita semua dan pasti itu bisa. Itu nggih, kakak. Dan kalau asset based thinking kita lebih mengidentifikasi hal-hal positif di dalam kehidupan kita. Selalu kita, ini saya hanya punya lapangan sebesar lapangan bulu tangkis. Gimana caranya saya bisa pembelajaran atletik bisa di situ dan sebagainya. Itu asset based thinking, memanfaatkan lapangan yang ada dengan maksimal. Itu asset based thinking di situ. Jadi kekurangan jadi kelebihan. Nah, mengapa? Nah, capaian pembelajaran, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasinya. Ini ada sebuah kasus, Kak. Mungkin kasus ini bisa difotokan ya, Kakak. Bisa difotokan karena sebentar lagi kakak akan saya masukin ke dalam grup diskusi. Nanti silakan berdiskusi selama 10 menit. Mungkin ada salah satu atau pokoknya bisa difotokan dulu ini. Sama difoto? Kakak? Sudah nggih? Oke, kalau sudah difoto nah ini pertanyaannya, berdasarkan studi kasus di sini, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ini pertanyaannya Kakak. Identifikasi yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset. Ini pertanyaannya. Mungkin bisa difoto juga. Oke, kalau sudah difoto, saya bikin oke. Bentar lagi saya kasih waktu 8 menit, kakak-kakak nanti akan masuk ke roomnya masing-masing. Ini sudah ada roomnya. Ya, ini room 1 ada Kak Ahmad, Kak Azhar, Kak Cahyo, Kak Debi, Kak Pelik, Kak Ihsan, Kak Tri, Kak Wahyu. Room 2 ada Kak Nur Wahid, Kak Ali, Kak Badri, Kak Chandra, Kak Amai, Kak Nanda, Kak
Kak Nikita. Room 3 ada Kak Ahmad, Kak Hendra, Kak Irham, Kak Nathanael, dan Kak Uswan. Silakan berdiskusi terkait dengan kasus ini. Nanti setelah 8 menit akan saya tarik lagi ke room utama. Nanti bisa Kakak menjelaskan. Oke, mungkin Kak Wahyu ada yang tanyakan dulu. Kak, untuk yang diskusinya hanya kasus 3 saja atau 1, 2? Kasus 3 dulu aja. Kita kasus 3 dulu, nanti kita Oh ya, pindah. Nanti kasus 2 nanti lanjutnya lagi. Gitu nggih? oke. Khusus kasus 3 dulu aja. Oke, Oke. saya silakan masuk ke roomnya masing-masing.
Udah selesai nih yang di roomnya Kak. Baru mau Cepat sekali, Kak. Kenapa ini? baru mau mulai jawab. Digabungkan ini belum. 8 menit. Oke, mohon maaf kakak-kakak, saya langsung tarik paksa. Tadi saya di room 3, Kak Nathaniel lagi berbicara, langsung saya tarik langsung ini. Karena waktu ini kita dikejar sama waktu soalnya. Tapi tadi dari saya masuk ke room 1, room 2, dan room 3 diskusinya sedang ini ya. Room 1 malah sudah punya ide cemerlang itu, room 1 itu. Sudah belajar, sudah punya itunya dulu itu. Kuncinya dulu ya, room 1. Dan room 3 tadi karena lagi ngetik-ngetik, saya langsung saya tarik. Oke, mungkin dari kelompok 1 ya, atau room 1 bisa menjelaskan, tapi saya izin share screen dulu, saya izin share screen. Oke, saya baca dulu ya. Studi kasus 3. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas atau kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar ruangan, seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunanya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan, karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunan dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut. Karena dapat mempersingkat jalan menuju ke sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik, serta mengajak berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pertanyaan pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut? Kelompok 1 mungkin satu perwakilannya. Monggo. Ya, monggo. Kak Wahyu, monggo Kak Wahyu, kelompok 1 Kak Wahyu. Ya. Ini ya Pak, kalau dari saya itu pendekatannya menggunakan apresiatif inquiry Pak. Yes, gimana? Ini karena pengertiannya sendiri kan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Nah ini karena saya melihat atau bisa dikatakan itu karena Pak Gerak ini kan berusaha ya Pak, berusaha untuk melakukan perubahan positif dan artinya ada harapan di masa depan. Itu terlihat dari di mana Pak Gerak itu meminta kepala sekolahnya untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan kebun kopi, di mana perusahaan kebun kopi itu kan mempunyai area yang luas dan
dekat dengan sekolahan Pak Gerak. Jadi Pak Gerak itu menginginkan kepala sekolah untuk menjalin kerjasama tadi, sehingga area yang besar tadi bisa digunakan untuk keperluan sekolah, Pak, keperluan pendidikan atau proses pelajaran PJOK. Selain itu juga karena melihat dari capaian pembelajarannya tadi, karena aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar atau lingkungan alam. Nah, kebetulan kan perusahaannya itu ada di dekat sekolahan, Pak. Nah, jadi dengan capaian pembelajaran seperti itu, Pak Gerak itu mempunyai ide itu untuk menggunakan area perkebunan, Pak, untuk meningkatkan partisipan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang menambahkan? Coba saya Pak, Kak. Oke, monggo Pak Badri, monggo. Oke, terima kasih. Mohon izin berpendapat. Jadi kalau melihat soal yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kalau saya melihat bahwasanya Pak Gerak ini berpikir atau berpendekatan pada aset, ya. Jadi walaupun dia ada kekurangannya, dia tetapi mengidentifikasi aset apa yang dimiliki sehingga dia berusaha untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, memanfaatkan aset lingkungan di situ. Kemudian juga dia memanfaatkan aset politik, bagaimana beliau menyarankan agar untuk bernegosiasi dengan pemilik kebun. Ini merupakan sebuah aset politik yang seharusnya dimiliki sekolah dan bisa dimanfaatkan. Kalau melihat di situ, kepala sekolah masih tidak ada usaha untuk melakukan memanfaatkan aset politik yang dimilikinya. Mungkin gitu Kak sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2 ini Kak Badri ini. Oke, untuk kelompok 3, untuk pertanyaan nomor 1 dulu ini. Seperti apa? Ada tambahan nggak kelompok 3? Kak Nathaniel tadi saya lihat. Ya, terima kasih Pak. Saya mencoba untuk berpendapat. Saya kelompok kami mungkin kelompok 3 hampir sama dengan yang tempatnya tadi Kak Badri tadi. Kita berpikirnya bahwa di kasus di 3 tadi kita berpikirnya adalah asset based thinking. Bagaimana Pak Gerak melihat kekuatan apa yang dimiliki dari sekolah dan di sekitarnya. Jika seandainya sekolah dan pihak perkebunan sawit tadi bisa bekerjasama, maka akan terjadi kolaborasi yang baik untuk peningkatan dari anak-anak dalam melakukan pembelajaran, baik dalam olahraga dan juga dalam ketika mereka mau berangkat ke sekolah, karena aksesnya itu sangat lebih mudah untuk mereka lalui melewati perkebunan itu. Tapi dari Pak Kepala Sekolah sendiri masih berpikirnya tentang kekurangan karena melihat keadaan bahwa perkebunan tidak mau bersama. Tapi sebenarnya dari Pak Gerak tadi juga bagus karena juga mendorong Pak Kepala Sekolah untuk mencoba terlebih dahulu untuk bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk anak-anak bisa mengembangkan diri mereka dalam bersekolah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nathaniel. Ini sudah menjawab pertanyaan nomor 2 juga ya, 2 dan 3. Oke, yang untuk kelompok 1 bisa membantu menjawab untuk pertanyaan langsung nomor 3. Nomor 2 tadi sudah dijawab tadi sama kelompok 2. Monggo kelompok 1. Strategi yang akan dikembangkan. Kak Wahyu. Atau siapa? Atau Kak Cahyo mungkin. Oke, terima kasih. Tadi belum di kelompok 3 belum sampai sempat diskusi nomor 3 ini tadi ya. Mungkin ini jawaban saya sendiri nggih. Nah, mungkin strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan basis aset dalam situ. Nah, strateginya
kita bisa mengajak beberapa pemangku di sekolah ya atau di lingkungan masyarakat itu nanti untuk berdiskusi, mungkin bisa mengajak untuk bagaimana caranya kita bisa bernegosiasi ataupun bekerja sama dengan pihak pemilik kebun kopi tersebut biar sarana yang ada di kebun kopi kita bisa manfaatkan bersama. Dari situ kan dijelaskan juga ada sarana olahraganya dan juga menghimbau pada agar peserta didik itu latihan menjaga ketika melewati di kebun kopi itu tidak terjadi kerusakan, jadi tetap ada sana. Bagaimana kita mendiskusikan langkah selanjutnya untuk bernegosiasi ke pihak perusahaan. Nah, nanti langkah-langkah apa aja mungkin yang dari pertemuan tersebut bisa muncul. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, Kak Dika. Oke, terima kasih Kak Cahyo. Terima kasih Kakak atas jawaban dari kasus 3 ya. Yang pertama identifikasi pendekatan berpikir apa tadi disampaikan Kak Wahyu. Kak Wahyu menggunakan apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif. Ya tepat itu pendekatan psikologi positif ya. Nah, itu bisa digunakan, itu sangat tepat sekali bisa dalam kasus ini. Terus aset-aset apa aja sih yang ada yang dimanfaatkan tadi Kak Badri menyebutkan ada aset manusia, ada aset politik, ada aset lingkungan juga tadi ya. Nah, itu terus sebetulnya juga bisa kita masukin juga aset sosial juga bisa masuk. Sebetulnya semua itu bisa masuk dalam kasus ini. Terus yang kasus 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan. Nah, di sini tadi Kak Cahyo juga menerangkan bahwa kita bekerjasama dengan stakeholder kan, kita berada di kampung, pasti ada Pak Lurah atau dari kecamatan kan, kita bisa pendekatan lewat situ juga. Atau bisa juga lewat orang tua murid. Bisa juga orang tua dari murid kita itu ada orang berpengaruh di situ. Kita bisa minta bantuan ke situ. Ya, dari orang tua atau apalagi orang tua dari murid itu bekerja di perkebunan tersebut kan bisa juga. Kita bisa pendekatan lewat situ. Kak Azhar mungkin mau menambahkan Kak Azhar ini kayaknya. Monggo Kak Azhar. Azhar mau menambahkan? Enggak, Kak. Mohon maaf, Oke, kepencet, Kak. Oh, kepencet. Oke. Gitu ya Kakak untuk kasus 3. Kakak udah tepat sekali menjawabnya. Oke, di sini kita masuk ke deficit based thinking. Nah, dari kasus ini ada beberapa yang masih menggunakan deficit based thinking. Itu siapa? Itu adalah Pak Kepala Sekolah tadi sudah disampaikan oleh Kak Badri tadi ya. Nah, berdasarkan studi kasus pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab, Kak Wahyu atau siapa yang belum tadi, Kak Chandra mungkin belum ya? Ini Kak Reseni tadi. Enggak ada yang Reseni. Kak Chandra, Kak Wahyu mau menjawab, monggo. Ya untuk ini ya Pak, untuk kasus pertama ya Pak. Oke. Kasus pertama itu cerita dulu atau langsung jawab ya? Langsung jawab aja, hal apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya itu adalah berbasis ini ya Pak. Pak Rangga itu menggunakan pendekatan berbasis kekurangan. Ya, karena dia ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggaraan P5. Namun dia merasa kasus yang ini, kasus yang ini barusan maksud saya. Oh, kasus 3. Ya. Yang menjadi penghambat dalam kasus 3 ini yang pertama kepala sekolahnya sendiri, Pak. Ya, karena kepala sekolah hanya mendengarkan mungkin dari kanan kiri ya, Pak. Jadi belum bertemu langsung atau mengadakan diskusi dengan perangkat sekolah seperti yang Kak Andika tadi sampaikan. Jadi hanya langsung menjawab, Pak, ini guru harganya menyampaikan, langsung dijawab aja. Wah, kayaknya nggak bisa, Pak, ini karena pemimpin itu susah diajak negosiasi. Karena
dengan berbagai alasan, salah satunya kalau dipergunakan lewat tadi karena ada digerakkan untuk datang ke sekolah bersepeda ya Pak, takutnya nanti perkebunannya rusak. Jadi langsung dijawab seperti itu sehingga Pak Gerak itu langsung kecewa Pak, karena udah mempunyai gagasan seperti itu tapi langsung dimentahkan tanpa ada usaha yang membuat Pak Gerak itu lebih semangat seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Ya, tepat ya, jadi ini adalah penghambatnya dari pihak kepala sekolah. Nah, karena sebetulnya ada, untuk mengingat aja, ada 7 aset yang harusnya bisa kita maksimalkan ya. Untuk aset based thinking ini, yang pertama adalah aset manusia, aset sosial, aset politik, finansial, budaya, agama, fisik, dan lingkungan. Nah, aset manusia itu apa? Aset manusia itu termasuknya adalah peserta didik, guru, orang tua, itu masuk dalam aset manusia. Nah, kepala sekolah masuk kemana? Aset politik. Seperti kepala sekolah itu bisa memberikan kebijakan, ya, kebijakan yang tepat. Oh, seperti ini, tidak langsung deficit based thinking. Ada aset politik, aset sosial. Suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga. Jadi warga juga berperan, lingkungan, ya. Aset lingkungan juga sama, lingkungannya mendukung. Kayak tadi ternyata ada di perkebunan kopi ada lapangan atau ada trek untuk pejalan kaki dan sebagainya, kan bisa digunakan, dan ada dan aset-aset yang lain gitu nggih. Jadi nanti mohon kakak mungkin setelah ini bisa menerapkan ketujuh aset tersebut di sekolah kakak masing-masing. Halo Kak Andika. Ya, bentar, ngehang ini laptop saya. Bentar. Suara saya masuk kan? Saya masuk Kak. Masuk, oke. Siap. Boleh saya berkomen? Yo, monggo. Gini Kak, saya dari kasus ketiga ini, saya melihat mungkin semua aset itu sudah bisa masuk nggih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira di aset agama ini di mana? Nanti aset agama ini akan membantu Pak Gerak untuk mencapai tujuannya itu. Gitu Kak, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, monggo silahkan. Monggo kakak yang lain mungkin bisa memberikan masukan terlebih dahulu terkait dengan yang Kak Badri sampaikan. Pak Daniel. Aku Kak Dika. Nutup ya Pak, hilang. Layarnya hilang. Iya. Nah, ini. Monggo kakak, saya sambil ini layar tes. Suara saya masuk kan? Masuk. Oke, tapi di layar saya gelap ini soalnya di laptop saya. Nah, ini tak coba. Ini masuk apa jenisnya? Zoom-nya masuk masih. Oh, ini Zoom tuh. Meet-nya. Kurang. Kortises, Bang. Monggo kakak bisa ini dulu saling.
Patah nih solusi nih. Buka, bilang dulu coba. Bolehkah saya menyambung ini? Monggo Kak, monggo Kak. Ini soalnya layar saya itu gelap ini kamera apa laptop saya. Ya. Ngeheng. Terima kasih Kak. Sepemahaman saya sih Kak Badri, untuk aset itu kan tidak harus semua kasus itu masuk semuanya. Karena kan dilihat dari kasus tadi Pak Gerak sendiri juga kasus politiknya nggak masuk. Karena kepala sekolahnya berpikirnya bukan kekuatan tapi kekurangan dari melihat ketua atau pemilik pabrik sendiri tidak mau bermasyarakat. Jadi bagi saya itu mungkin di situ unsur politiknya nggak ada. Tapi kalau seandainya kepala sekolahnya tadi mau melakukan MOU dengan pemilik perkebunan, itu kan terjadi aset politiknya. Nah, di sana tadi kan juga tidak tercantumkan bahwa aset agama pun juga nggak ada gitu loh. Karena bagaimanapun juga aset agama itu kan hubungannya nanti dengan kegiatan agama juga seperti itu. Kalau untuk finansial sendiri itu kan mungkin dari dana BOS, dana BOSDA, itu kan juga di sana juga tidak diceritakan. Mungkin kalau seandainya melihat dari aset-aset, mungkin tidak semuanya bisa masuk, Pak Badri. Jadi kita melihat kasusnya kita mau memakai kasus politik atau apa kita gunakan itu. Jadi kalau bisa tujuannya bagus, kalau memang terpaksa tidak bisa dipakai ya kita memaksimalkan apa yang bisa kita pakai. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, ada yang lain Kak? Sambil saya menunggu menghidupkan laptop dulu ya. Ini saya pakai HP ini. Ya, saya coba Kak Dika. Oke, monggo. Oke, buat menanggapi yang aspek agama yaitu nanti entah masuk atau enggak ya menurutnya. Cuma kita bisa bernegosiasi dengan apa ya dari sisi agama dalam artian kita bisa membujuk atau mengiming-imingi ya bahasanya kalau seperti amal jariah gitu atau dengan kalau kita mempermudah orang lain itu insya Allah kita akan dipermudah urusannya. Jadi kita bisa menegosiasi ke pihak pemilik perkebunan apabila lahannya boleh dipergunakan untuk berolahraga nanti akan mendapatkan pahala, hubungannya seperti itu. Yang kedua, ketika dipermudah ya, mempermudah jalannya anak-anak, insya Allah nanti usaha dari perkebunan itu semakin lancar karena hubungan antara pemilik perusahaan atau dan bawahnya dengan pihak masyarakat itu akan lebih baik. Jadi tidak ada kerenggangan. Mungkin itu masuk nanti entah faktor agama atau yang lainnya. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cahyo atas tanggapannya. Saya coba menanggapi ya Pak. Monggo. Jadi untuk aspek agama, jadi nilai, jadi agama ini kalau, tapi nanti bisa dikoreksi. Nilai-nilai spiritual yang muncul dari setiap apa yang disampaikan, maksudnya. Jadi misalkan seperti ini, nilai-nilai spiritual itu sportivitas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, jujur itu keyakinan gitu, atau semangat itu keyakinan. Jadi misalkan tadi Pak Gerak tadi dia tidak punya keyakinan bahwa ini pasti akan berhasil gitu. Dia malah justru pesimis di situ. Nah itu mestinya dimunculkan nilai agamanya bahwa ini pasti akan berhasil. Saya akan berdoa bahwa nanti anak-anak juga diminta berdoa ketika nanti ini berhasil. Nah nanti akan jadi kebaikan buat kita bersama. Jadi nanti dikaitkan di situ nanti nilai-nilai agamanya. Kalau menurut saya seperti itu. Begitu pula dengan nilai politiknya tadi juga masuk, ada nilai politik juga di situ juga terkait karena kebijakan.
di advokasi itu termasuk itu. Jadi ada kebijakan tingkat sekolah, kebijakan itu kan masuk di situ. Nah, kebijakan apapun bentuknya, jadi nilai politik itu juga masuk di situ. Jadi dua-duanya saya kira mungkin agak match di situ gitu ya. Nilai seperti ada, politik juga ada, dan lengkap saya kira dari berbagai aspek, yang 7 aspek itu sudah masuk di situ gitu. Saya kira itu Kak. Jadi memang agama ini bisa dikaitkan dengan nilai tadi, semangat, kejujuran, disiplin dan sebagainya, itu bisa masuk di situ. Terima kasih Kak. Oke, Kak semua. Kita lanjut kasus atau lanjut ke PowerPoint ya. Jawabannya sangat menarik ya terkait kasus agama tadi gitu ya. Yang tadi saya sampaikan Kak Cahyo itu tepat sekali. Nanti pendekatannya pendekatan apresiatif inquiry gitu ya. Berpikir positif. PPT saya muncul ya? Muncul Kak. Ini. Berdasarkan tugas sinkronus yang Bapak Ibu kerjakan dalam forum diskusi di LMSG, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Kak Tri mungkin bisa menjelaskan. Baik, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Jadi di sini kenapa kita perlu menerapkan ABT gitu ya dalam pembelajaran PJOK? Jadi prinsipnya kita memaksimalkan apa yang ada di sekolah kita, terutama untuk memberikan pembelajaran yang memerdekakan anak-anak. Jadi apa yang ada di sekolah kita, aset yang ada di sekolah kita dari ke-7 aset itu bisa kita maksimalkan untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Tri. Nah ini, pentingnya pola pikir berbasis dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah ini kalau yang sebelah sisi kiri, ini selalu memandang dengan defisit based thinking. Kalau sebelah kanan selalu memandang positive based thinking. Jadi kalau ada masalah, pasti akan selalu berpikir perspektif kita, wah ini ada yang salah ini, udah percuma, udah putus asa. Nah ini tidak fokus, cari kelemahan, selalu suara saya menggema nih. Suaranya menggema Kak. Iya, menggema Kak. Iya Kak, menggema. Mungkin dimatikan salah satu perangkatnya Kak, satu aja yang soundnya. Masih menggema? Tidak. Oke. Oke. Sudah jelas sekarang. Ya, kalau kita berpikir deficit based thinking, fokus kita cari kelemahan dan cari kelemahan.
emosi kita tidak selalu tidak senang, ngapain olahraga, nggak punya sarana prasarana dan sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki asset based thinking, pemikiran asset based thinking, kita selalu perspektif kita selalu ada potensi di sini, ada aset di sini. Nah, fokus kita selalu berjiwa semangat. Entah nanti bisa kerjasama. Aset based thinking ini bisa digunakan di antar sekolah ya, misalnya antar SD negeri 1 Sedayu dengan SD negeri 2 Sedayu bisa menggunakan bisa kerjasama menggunakan asset based thinking. Ternyata SD negeri 1 Sedayu tidak memiliki ini, tapi SD negeri 2 Sedayu pakai ini. Gunakan kerjasama, saling bergotong royong supaya asset based thinking ini bisa tercapai. Intinya seperti itu. Nah, kita masuk ke kasus 2. Ya, studi kasus 5 ini bisa difotokan. Oke, sudah difoto. Nah, ini pertanyaannya. Sudah nggih? Nah, ini kasusnya, ini permasalahannya. Saya bikin room lagi. Tiga room. Waktunya lebih singkat lagi. Waktunya saya kasih waktu 6 menit.
di ruang webinar kuliah lagi. Cepet banget. Oke, kakak-kakak, saya tarik paksa lagi ya. Oke, saya baca kasusnya. Suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Masuk, Oke. Kak. Masuk. Oke, saya baca untuk pertanyaan kasus yang kedua ini. Setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan Kombel MP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain, menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya, karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumen masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana Kombel MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada? Kelompok 2 mungkin bisa menjelaskan. Kelompok 2 itu siapa, Kak Chandra tadi ya? Oke, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Ngapunten Kak, video saya mungkin gambarnya nggak kelihatan karena kalau dihidupkan nanti akan kelempar. Terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok 2 tadi dari diskusi yang kami lakukan, mungkin akan memanfaatkan dari aset organisasi yang ada yaitu MGMP PJOK dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dari lulusan PKG nggih Kak untuk melaksanakan suatu webinar dengan fasilitas dari PMM dan di mana webinar tersebut cakupan atau pesertanya bisa lebih luas, tidak hanya dari kabupaten yang ada tapi juga dari kabupaten lainnya. Karena ya, seperti kita tahu kalau yang dari PMM kemudian mengadakan suatu webinar itu bisa diikuti dari berbagai wilayah. Mungkin itu cara untuk memaksimalkan apa yang ada untuk aset yang ada. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Oke, kelompok 3 mungkin ada yang mau menambahkan. Monggo kelompok 3 siapa? Room 3 atau room 1 yang mau menambahkan? Oke, Kak Nathaniel, monggo. Kelompok 3 saya mencoba untuk mewakili dari kakak yang lain. Bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Hampir sama dari tadi tempatnya Putri, bahwa Bu Hayati sendiri bisa mengelola aset
dari apa yang dia miliki untuk melakukan seminar di MGMP melalui bagaimana dengan aset modal manusia, aset politiknya antara Bu Hayati sendiri dengan Ketua MGMP untuk menyampaikan materi-materi dan merubah paradigma dari teman-teman guru PJOK untuk berubah bahwa pembelajaran itu asetnya terhadap pemikiran di mana pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak. Nah, setelah di situ terjadi perdebatan yang sangat bagus, akhirnya akan dilanjut dengan webinar. Di situ juga Bu Hayati juga memikirkan aset-aset menggandeng dari teman-teman yang sudah mengikuti PPKG untuk bagaimana nanti menyamakan persepsi atau paradigma tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, kita buka sama-sama ya terkait kasus ini. Apa saja sih aset? Nah, aset komunitas PMGMP PJOK SMP tingkat kabupaten, berarti aset manusianya, nggih. Nah, ini pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Nih, pemanfaatan PMM untuk webinar tadi disampaikan. Peran peserta yang aktif dalam kegiatan MGMP. Nah, ini aset yang dipakai untuk Bu Hayati lakukan ini. Oke, kita lanjut kasus selanjutnya. Kasus Pak Raga tadi yang di awal tadi disampaikan oleh Kak Wahyu ini. Bisa difotokan lagi Kakak? Sudah difoto? Oke, sudah. Ini pertanyaannya. Sampun nggih? Saya buat breakout room lagi. Lima menit waktunya.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Langsung saja ya, tadi kayaknya Kak Nikita mau menjawab tadi untuk kasus yang ketiga ini. Terima kasih untuk izin menyampaikan. Jadi tadi berdasarkan studi kasus 4, untuk pertanyaannya apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2, aset yang ada di SMA Jiwa Raga itu ada aset finansial berupa tadi iuran, terus juga ada, aset manusia, aset fisik berupa alat, olahraga, lalu juga ada lingkungan, dan sosial juga antara kerjasama dengan, komite, dan juga ada politik. Politik ini kaitannya seperti pemanggilan kepala sekolah yang mengumpulkan, waka-waka untuk, berunding, dan juga tadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, aspek agama juga bisa dimasukkan karena, bisa saja walaupun di kasus itu belum tertuliskan namun, pada aset agama bisa dimasukkan misalkan nilai kejujuran dari, penjaga kunci gudang olahraga tadi. Lalu untuk yang sudah dimanfaatkan tadi, manusia sudah dimanfaatkan, lalu politik juga sudah. Dan mungkin, bisa juga pemanfaatan yang lain setelah permasalahan ini selesai mungkin bisa 7 aset itu bisa dimanfaatkan secara optimal, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nikita. Ada yang mau menambahkan, Kak Nur Wahid? Kak Wahid mungkin bisa menambahkan? Boten Pak pun derek mawon sesuai niku jawabane. Matur suwun. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin dari saya Kak. Kak Ali, monggo Kak Saya Ali. ingin menambahkan di sini yaitu ya asetnya yaitu aset budaya. Di sini tadi aset budaya perlu ditingkatkan karena apa? Karena tadi di situ terdapat apabila digunakan kunci itu sering susah dicari karena antara guru dan penjaga penjaga sekolah kurang terjadi komunikasi dengan baik sehingga kalau akan menggunakan gudang sulit menemukan kuncinya. Mungkin dari aset itu yang aset budaya yang perlu diperbaiki lagi. Mungkin Kak. Oke, terima kasih. Oke, dari kasus berikut yang aset-aset yang ada ini adalah ini terletak di daerah perkotaan. Sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung ya tadi sudah sampaikan. Upaya kepala sekolah untuk mengajak kurikulum, wakasiswaan, wakasarana, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada, keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik itu kebijakan kepala sekolah ya, aset politik itu ya. Nah, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan di antara aset manusia, sosial, agama, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Nah, ini keberanian peserta didik menyampaikan kritik saran, komite bersuara menyampaikan kritik, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan. Yang keempat, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Ini aspek-aspek. Dan terakhir kakak-kakak. Ini sebelum kita tutup, nah, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Pertanyaan kedua, apa saja aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Nanti saya buat Padlet. Nanti kakak-kakak silahkan masuk ke link Padlet, bisa mengisi ketiga pertanyaan tersebut. Ini yang pertanyaan ketiga ini, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda, strategi apa yang Anda lakukan. Saya kirim link Padletnya dulu.
Moga kakak saya kirim link Padlet di chat. Silakan bisa klik itu, terus nanti diisi ketiga pertanyaannya. Bisa dibuka kan kakak Padletnya? Oke, bisa dibuka. Oke, langsung pertanyaan kedua sekalian, yang ketiga. Oke, sambil nunggu pertanyaan kedua dan ketiga, saya akan bacakan ya. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Kak Badri mengatakan pada posisi yang aktif memanfaatkan aset. Kak Mai sebagai pemimpin pembelajaran dapat memantik siswa untuk ikut mengidentifikasi aset bersama. Kak Iksan, saya merasa di posisi guru yang aktif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan aset. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apa saja aset yang Bapak Ibu miliki satuan pendidikan? Nah, ini saya tertarik dengan Kak Nikita. Bisa menjelaskan yang pertanyaan nomor 2, Kak Nikita? Jadi untuk apa saja aset yang Ibu atau Bapak miliki di satuan pendidikan, itu saya menuliskan 7 aspek semua, Kak. Karena memang di SLB Negeri 1 Bantul itu secara finansial ada dari pemerintah juga APBD dan juga iuran komite. Lalu untuk manusianya juga support kami memiliki pendidik dan tenaga pendidik yang berjumlah 127 dan dengan siswa berkebutuhan khusus yang berjumlah 289. Lalu untuk fisik alhamdulillah kami juga ada aset. Kami memiliki lapangan tenis 3, lapangan basket, lapangan voli, fitness center, lalu aula lapangan badminton, dan juga ada tenis meja untuk tunanetra. Untuk lingkungan juga letak sekolah kami yang strategis di Jalan Wates,
Ngesti Harjo nggih kasihan, jadi itu strategis dan sosial juga kita berkolaborasi juga dengan wali murid dan juga penduduk sekitar. Untuk agama mayoritas ada agama Islam, Kristiani, dan juga Katolik, jadi bisa bekerja sama sesuai keberagaman agama. Dan untuk politik sendiri, alhamdulillah juga ada aset politik juga di bidang olahraga. Jadi sebelum Bapak Didik Wardaya gerah nggih, itu juga sering tenis di sekolah kami, dan juga sekolah kami pernah didatangi oleh Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Kak Nikita, luar biasa sekolahannya ya. Makanya saya tertarik ini, SLB-nya luar biasa ini. Oke, terima kasih Kak Nikita. Sama-sama, Kak. Saya sambil baca ini yang menarik, yang aset yang dimiliki. Wah, nggak ada namanya ini. Wah, ini juga Kak Mei juga hampir semua sama ini Kak Mei. Hampir semua miliki. Biar jelaskan Kak Mei, ada yang apa di sekolah Kak Mei itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sekolah saya tentu saja ingin melibatkan semua aset yang kami miliki. Dari aset manusia tentu saja memiliki siswa atau murid yang kami miliki sebanyak 178. Kemudian dari aset politik tentu saja kebijakan dari kepala sekolah dengan dinas pendidikan maupun UPT. Dari segi fisiknya, sekolah kami adalah sekolah yang sebenarnya regrouping dari dua sekolah. Oleh karena itu fisik dari sekolah kami sangat luas dan memiliki ruangan yang banyak, jadi menunjang untuk pembelajaran di sekolah kami. Lapangan juga ada 2. Kemudian dari lingkungan itu kami didukung oleh warga masyarakat yang sangat proaktif dengan sekolah kami. Terbukti salah satunya adalah warga juga memanfaatkan area sekolah untuk kegiatan 17-an atau keagamaan dan sebagainya. Kemudian dari finansial kami didukung BOS, kemudian ada paguyuban wali murid, kemudian agama, dari segi agama mayoritas beragama Muslim dan ada beberapa yang Katolik. Untuk yang beragama Muslim terutama ini di sekolah kami juga, sekolah kami ada masjid yang juga bersama warga dimanfaatkan untuk kegiatan sholat. Jadi dari segi agama tertunjang dari aspek fisik, ada masjid di dalamnya. Dari aspek sosial kami ada beberapa paguyuban orang tua, dan dengan warga sekitar pun kami juga sering interaksi untuk sholat, kemudian pengajian kami juga sering melibatkan dengan warga sekitar. Seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Mei. Terakhir, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang Anda lakukan? Kak Irham, monggo terakhir ini. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan pemanfaatan aset yang saya miliki di sekolah, sekolah kami kan berdekatan dengan lapangan yang itu milik desa, kemudian ada gor bulu tangkis yang juga milik swasta. Di sini kami memanfaatkan dengan melakukan MOU dengan pemilik aset tersebut untuk dapat kita gunakan di pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ilham. Ini sudah menutup pertanyaan yang ketiga. Kakak-kakak, ini untuk segera mengingatkan, ya, tahap ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS ya. Nanti ada tugas. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul berikutnya, khusus modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap ini lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Jadi nanti batas akhir pengumpulan tugas ini di akhir modul 1.6 ya. Apa saja tugas yang di tahapan dilakukan? Bapak Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Kakak dapat memilih salah satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada, dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemanfaatan aset yang telah disediakan di LMS. Nah, ini seperti ini. Ya kakak ya, nanti model seperti ini mungkin nanti di LMS juga
ditempelin seperti ini. Oke. Jelas nggak kakak-kakak? Oke, kita sudah di akhir acara, lebih dari 2 menit kita. Karena tadi kita mulainya mundur, ini kita lebih dari 2 menit. Oke, terima kasih kakak. Oh, ini Kak Wahyu mau ada resen, mau tanyakan apa Kak Wahyu? Monggo. Kak, yang Kak, dari yang tugas tadi kan ada kelompok, ada kata kelompok itu mandiri atau per kelompok tadi ya Kak? Mandiri Kak, mandiri. Oh ya. Karena itu memilih asetnya sendiri-sendiri kan sesuai dengan di kondisi masing-masing. Oh ya, terima kasih. Oke, ada lagi tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita foto bersama. Mungkin salah satu ada yang mau foto. Kak Wahyu ya, Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu. Ada hasil memfoto ini, foto kita bersama. Olah ya Pak ini buat ini. Oke, udah. Saya foto. Oke, siap nggih? Saya ajak kakak foto nggak apa-apa. Oke, monggo. Oke, kapan ya Kak Nathaniel? Terima kasih kakak-kakak semua sudah menyempatkan waktu untuk kita belajar bersama di modul 1.2 terkait dengan pemanfaatan aset. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu, mungkin Sabtu pagi ya. Dan semoga lancar, tidak ada hambatan lagi. Dan saya mohon maaf jika di hambatan. Pagi jam berapa ya Kak? Pagi sekitar jam 8 jam 9-an lah. Nanti saya bikin jadwalnya dulu. Mungkin jam 8 lah. Kita mulai jam 8 biar nggak terlalu siang. Itu kakak-kakak. Sehat-sehat untuk kakak. Sehat-sehat untuk kakak-kakak semua. Ya, amin. Terima kasih. Dari sekian. Assalamualaikum. Izin keluar. Assalamualaikum. Ya, jelek.